Marilah dalam kegiatan doa Rosario setiap hari selama bulan Mei ini, kita menyisihkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan tentang Maria. Maria adalah wanita hebat yang telah berani mengambil keputusan tingkat dewa untuk menjadi ibu Yesus tetapi tetap perawan baik sebelum maupun setelah melahirkan Yesus sampai selama-lamanya. Ia digelari sebagai Bunda Allah, Mater Dei, suci dan kudus sejak dilahirkan sampai selama-lamanya. Pertama-tama patut kita memberi salam kepada Maria, terpujilah engkau di antara para wanita. Seandainya saat itu Maria menolak untuk menjadi ibu Yesus, maka narasi tentang juru selamat di dunia pun berbeda walau rencana keselamatan Allah di dunia tetap terlaksana dalam cara yang lain. Maria sebagai wanita pertama, walaupun mengalami kegalauan sesaat di zamannya, tapi berani menerima tanggung jawab besar tingkat surga dan dunia. Galau karena berhadapan dengan hukuman karena melanggar budaya Yahudi tentang nasib wanita yang melahirkan tanpa suami. Galau karena pasti akan ada cerita gosip dari tetangga bahkan seluruh masyarakat di Nazaret, wanita cantik melahirkan tanpa suami resmi baik secara adat maupun agama. Apakah aku mampu menerima siksaan dan denda adat? Galau karena Yosef yang saat itu sedang bertunangan sudah berumur tua lalu akan ditinggalkan oleh karena rasa malu. Siapakah yang mampu menerima, ditinggalkan oleh calon suami? Galau karena sebagai wanita cantik dan masih sangat muda, akan hidup menjanda sebelum melahirkan Yesus. Yah, siapakah yang mau menjadi janda sebelum punya suami? Galau karena akan diekskomunikasikan dari pergaulan sosial karena keputusan yang akan dia ambil adalah aib bagi masyarakat Yahudi. Siapakah yang mampu hidup sendirian tanpa teman? Dalam situasi seperti itu, wanita mana yang berani mengambil keputusan kalau berbagai macam masalah bakal terjadi? Apakah tidak lebih baik menghindar dari masalah yang sudah jelas daripada akan mengalami penderitaan fisik dan batin? Maria memang pernah bergulat dengan dirinya sebagai seorang wanita biasa. Namun Maria tetap tegar untuk menentukan pilihan. Dalam pergulatan, dia tidak kehilangan iman. Oleh imannya yang kuat, dia berani menerima keputusan dari Allah. Menyerahkan dirinya untuk mengikuti kehendak Allah. Bersedia menerima tugas untuk melahirkan Yesus Sang Juru Selamat dunia dari kuasa Roh Kudus sebagai wanita perawan, Konsili Konstantinopel II tahun 531. Suatu keputusan yang sulit diterima oleh akal sehat yang lemah bahkan sampai sekarang masih dipandang sebelah mata oleh beberapa pengajar kristologis yang menganggap doktrin gereja sebagai hal yang datang kemudian. Roh Kudus itu pula lah yang menerangi Yosef yang pada saat itu mengalami kegalauan, untuk menerima tugas sebagai bapa dari Yesus yang lahir dari kuasa Roh Kudus. Sebuah keputusan yang bagi orang biasa dan tidak beriman hanyalah untuk menutupi aib dalam keluarga. Laki-laki siapa yang saat itu menerima Maria sebagai istrinya yang melahirkan anak bukan dari darah dagingnya sendiri? Dia berani mengambil keputusan karena dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Ya, rencana keselamatan Allah melampaui semua kekurangan, kelemahan, ketakutan dan rasa galau manusia. Maria, dihormati dalam gereja Katolik, bukan wanita biasa, tapi luar biasa. Karena Maria dianggap kudus dan suci tak bernoda sejak dilahirkan. Konstitusi Apostolik, ID 1853. Wanita yang mendapat tugas sebagai Bunda Allah, Konsili Efesus 431. Dia sebagai Bunda Allah karena dia melahirkan Yesus sebagai Tuhan Allah. Bukan karena dia bersuami dengan siapa-siapa. Gelarnya sebagai Bunda Allah bukan dalam taraf konsep manusia level rendah yang membandingkan bunda atau ibu manusia biasa di dunia ini. Maria sosok wanita hebat yang telah mencatat sejarah besar sepanjang zaman. Kebesarannya dan kehebatannya bukan karena dia berjalan sendirian tetapi karena Yesus putranya, Sang Juru Selamat. Tanpa Yesus, Maria tidak ada apa-apanya dan bahkan namanya mungkin tidak pernah muncul dalam perputaran zaman. Kehebatan Maria adalah ketaatan tanpa pamrih dengan tunduk tak berdaya pada rencana keselamatan Allah dalam sejarah hidup manusia. Ketaatannya membuat dia diangkat menjadi ibu, bukan hanya ibu Yesus tetapi ibu juga ibu gereja. Gereja mengajarkan bahwa melalui rahmat pembaptisan Efesus bab 4 ayat 5, kita dijadikan anak-anak angkat Allah di dalam Kristus Efesus bab 1, ayat 4-5, dan oleh karena itu, kalau Bunda Maria adalah Bunda Kristus, maka ia adalah Bunda kita juga yang menjadi pengikut Yesus. Maria adalah Bunda Gereja, Ibu rohani bagi semua umat beriman. Seperti Maria yang melahirkan Kristus bagi dunia, demikian Maria menjadi Bunda Gereja yang setia mewartakan kabar gembira Kristus, melahirkan Kristus kepada dunia dan masyarakat.
Untuk menghapus kegagalan Hawa, wanita pertama yang gagal menjalankan tugas dari Allah untuk mengangkat martabat kaum wanita. Demikian juga, Maria melahirkan anaknya, Yesus dalam rupa manusia biasa nan ilahi, Konsili Nicea 325 untuk menghapus dan mengangkat harkat dan martabat laki-laki yang telah hilang lenyap oleh ketidaktaatan Adam, lelaki pertama yang gagal menjalankan tugas dari Allah. Perbandingan antara Hawa dengan Bunda Maria sebagai Hawa yang baru tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan dengan perbandingan antara Adam dengan Kristus yang disebut sebagai Adam yang baru, Roma bab 5 ayat 12-21, 1 Korintus bab 15 ayat 21. Oleh karena itu, gereja mengajarkan bahwa oleh karena Hawa ciptaan lama, umat manusia jatuh dalam dosa Kejadian bab 3 ayat 1-24 dan karena itu berada dalam kuasa maut, sedangkan oleh ketaatan Maria, Lukas bab 1 ayat 38, ciptaan baru, sang Hawa baru, umat manusia menerima penghapusan dosa, dan karena itu menemukan jalan menuju kehidupan kekal. Maka selama bulan Maria layaklah kita berdoa rosario untuk menghormati Santa Perawan Maria Bunda Allah, Bunda Gereja dan Bunda kita. Dialah ibu yang sangat mengeri dan paham kebutuhan kita. Marilah kita meminta dia agar selalu mendoakan kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Pemirsa PRK Channel yang budiman, demikianlah refleksi tentang Bunda Maria untuk kita renungkan selama berdoa rosario dalam bulan Maria ini. Salam sehat selalu. Semoga Tuhan memberkatimu semua dan terhindar dari wabah COVID-19.